Saksi Yehova takut sama ayat ini. Aku ini Tuhan, karena aku kan sudah ada sebelum siapapun ada. Sebelum Abraham ada pun aku ada. Anak Allah itu bukan berarti dia itu beranak, tapi anak Allah itu sebenarnya menunjukkan tentang bahwa dia itu adalah Allah gitu loh. Tapi kenyataannya juga diperanakan loh lewat Maria kan, lahir kan habis itu. Selamat datang di podcast Gideon Yustianto. Silakan masuk. Kalau saya ketemu Louis Prasetyo, wah dari motonya aja defending faith ya kan. Apa kabar? Ya puji Tuhan baik-baik. Ya akhirnya nyampe di Surabaya ya, padahal nggak ada yang tahu loh dia itu di mana. Hanya dia dan Tuhan yang tahu. Oke, Louis, kan kamu sebagai seorang teolog yang mengambil posisi sebagai apologet ya, mempertahankan iman gitu kan. Salah satu yang harus dibuktikan itu kan Yesus adalah Tuhan. Dari mana coba? Yesus itu adalah Tuhan. Gak pernah ada loh dia ngomong, nih saya ini Tuhan nih gitu kan. Orang lain menyatakan hari ini telah lahir juru selamat Kristus Tuhan gitu kan. Orang lain gitu kan, bukan dia. Ya. Dia gak pernah ngomong. Gak pernah ngomong gitu loh. Ya sebenarnya ada ayat yang bilang kalau dia adalah Tuhan dan Guru. Itu ada, tapi memang teman-teman sering sangkal itu juga. Karena itu kan dia pakai kata Tuan kan, katanya Tuan karena di situ pakai kata kurios gitu, katanya Tuan begitu. Tuan. Ya udahlah, saya akan cari bukti dari tempat yang lain lah, nggak usah pakai yang itulah. Sebenarnya ada banyak Yesus menyatakan dirinya Tuhan, tapi ya tetap disangkal gitu. Tapi kan kayak tersamar gitu kan, nggak langsung terang-terangan gitu terang-terangan. kan. Terang-terangan. Iya. Kamu mengatakan bahwa aku guru dan Tuhanmu, dan apa yang kamu katakan itu benar, itu ada ayatnya. Tapi memang ayat itu selalu disangkal juga gitu. Jadi kita nanti saya akan berikan bukti dari ayat-ayat yang mana itu menunjukkan bahwa dia Tuhan. Karena kan sebenarnya pembuktian bahwa Yesus Tuhan itu nggak perlu Yesus bilang aku Tuhan. Orang gila juga bilang kalau dirinya Tuhan kan, bisa kan? Misalnya Pak Gideon bilang kalau saya ini Tuhan, bisa nggak? Bisa kan? Atau biasanya gini ya, kalau orang pembesar itu kan cenderung sungkan ya mengatakan dia itu besar gitu ya, biar orang lain aja lah yang ngomong gitu ya. Apa Yesus tuh sungkan untuk ngomong bahwa dia Tuhan? Sebenarnya kan kalau kita lihat ya, ada satu case di mana waktu itu orang-orang Farisi dan lain-lain sebelum Yesus disalibkan. Iya. Ya kan, ditanya, apakah benar kamu ini adalah Mesias anak Allah? Dan kemudian Yesus mengatakan engkau sendiri yang mengatakannya. Kemudian mereka mengoyakkan kan, di bajunya koyakkan sampai bilang-bilang, oh dia sudah menghujat Allah. Kenapa dia bilang menghujat Allah? Karena dia sudah menyamakan dirinya dengan Allah. Makanya orang-orang pada waktu itu saking jengkelnya sama dia, kok kamu menghujat Allah gitu. Maksudnya kok kamu menyamakan dirimu sama dengan Allah. Makanya mereka sampai akhirnya bunuh Yesus itu kan karena itu. Sebenarnya banyak sekali teks-teks yang menunjukkan bahwa oh ini loh, dia ini Tuhan sebenarnya gitu. Oke, kalau gitu untuk pendeknya langsung buktikan ayat yang pertama. Banyak. Mau dari yang mana dulu? Dari yang level mendasar sampai level lah, kita buka Alkitab. Mari kita telaah ya. Ya, teman-teman nanti yang mau tambahkan juga sebenarnya bisa. Yang mau tambahkan banyak, ini ayat-ayat klasik sebenarnya. Yohanes 1 ayat 1. Yeah. Ini yang catat Yohanes sendiri. Dan dia mengatakan seperti ini di ayat 1 ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah kalau kita pakai logika matematika kan, ini silogisme ini. Jika A maka B, jika B maka C, maka jika A maka C. Maka C. Ya kan, gitu. Kan ini kan pada mulanya adalah firman. Firman itu firman bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi firman ini siapa? Yesus. Tahu dari mana? Di ayat yang ke-14. Dikatakan apa ayat 14 tuh? Yohanes 1 ayat 14 ya. Iya. Okay. Firman itu telah menjadi manusia. Siapa firman yang jadi manusia? Iya. Ya Yesus saja kan. Berarti Yesus adalah Allah kan sebenarnya. Kalau kita telah baik-baik, makanya di sini saksi Yehova takut sama ayat ini. Berarti Allah itu dari manusia dong gitu? Enggak. Kemanusiaan Yesus itu berasal dari roh Allah gitu. Yesus kan manusia, tapi roh dalam tubuh Yesus yang manusia itu adalah roh Allah yang menjadi manusia, berinkarnasi, enkarneo, masuk ke dalam daging jadi manusia. Kenapa harus jadi manusia? Ya kepentingannya adalah untuk
mengorbankan dirinya kayu salib. Kalau Yesus itu adalah Roh Kudus, bisa disalib nggak, Pak? Ya nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Nggak punya daging. Itulah kenapa Allah harus jadi manusia, menjadi daging. Wah, ini berarti ada hubungannya dengan kita membahas ini ya, Trinitas ini. Iya. Kekristenan nggak bisa lepas dari Trinitas. Bisa lepas dari itu ya. Nggak bisa lepas dari Trinitas. Loh, kalau misalnya tadi Yesus dalam mengambil bentuk manusia, tapi rohnya adalah roh dari Allah gitu ya. Lah, bukankah kita ini juga ada roh Allah dalam diri kita? Kita dalam wujud manusia, punya tubuh manusia. Terus apa bedanya dong dengan kita? Ya, bedanya adalah roh Allah kan yang mengendalikan kita kan. Tapi kalau ini pure eksistensi dari Yesus itu, kealahan Yesus 100% ya Allah gitu. Kalau kita kan manusia sebenarnya kita kan, roh kita ya rohnya Louis ya Louis gitu loh. Roh Allah dalam diri kita artinya kan itu sebenarnya statement untuk menyatakan bahwa kita ini dikendalikan, dikuasai oleh Roh Kudus. Jadi kalau misalnya mau bikin dosa deg-degan, diingatin, nggak boleh bikin dosa dan lain-lain. Nah itu perbedaannya itu. Tapi kalau Yesus itu ya pure semua 100%. Ya eksistensinya dia adalah Allah. Kalau bicara soal Trinitas, itulah yang namanya personae, pribadi. Kadang-kadang kita berpikir pribadi itu kan kayak kepribadian ganda. Kadang saya baik, kadang tidak, dua pribadi kan. Padahal personae ini adalah sesuatu yang membedakan antara Allah dengan Yesus. Perbedaannya apa antara Allah sama Yesus, Pak? Perbedaannya adalah Allah tidak memiliki tubuh, benar kan? Yesus memiliki tubuh. Gitu. Itu Trinitas. Wah, panjang nanti kalau ke Trinitas. Oke. Balik yang tadi Yohanes 11 ayat 4 itu firman itu telah menjadi manusia ya. Tadi padahal di yang pertama tadi firman itu adalah Allah. Itulah kenapa Allah berarti manusia yang dilahirkan itu Allah gitu ya. Iya. Oke. Dia harus mengambil tubuh karena kepentingannya adalah nanti untuk di penyalipan, penebusan manusia gitu. Penggantian kita yang harusnya disalib, ya Yesus yang menggantikan gitu. Oke. Bukti yang lain, katanya banyak ayat gitu. Iya sih. Biar lebih mantap gitu. Iya, harus. Oke, kita coba buka lagi ya. Banyak banget ini. Sebenarnya banyak semua. Ya seluruh PL dan PB itu merujuk kepada Yesus semua sebenarnya. Cuma ya kita akan lihat di ayat 33 ya, dalam Matius 14 ayat 33. Oke, Matius 14 ayat 33 ya. 33 kan Yesus selalu dibilang gini, Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dirinya Tuhan gitu. Iya. Padahal ada, sebenarnya ada ayatnya. Dan dikatakan bahwa apakah ada ayat yang bilang bahwa sembahlah aku gitu kan. Dia bilang kan gitu. Dan dipikirnya nggak ada ayatnya, padahal sebenarnya ada banyak. Matius 14 ayat 33 ini dan orang-orang yang di dalam perahu itu menyembah dia dan katanya sesungguhnya engkau adalah anak Allah. Iya. Jadi mereka ngapain di situ? Menyembah Allah. Kalau Yesus dia tidak mengakui bahwa dirinya Allah sebenarnya. Ya dia bilang jangan sembah aku. Wait, ini anak Allah loh masalahnya. Nah, anak Allah menurut pemahaman Pak Gideon apa ini? Ini saya mewakili netral ya. Nah, ini seringkali terjadi salah paham di anak Allah nih. Coba. Kalau mindsetnya Pak Gideon dulu. Apa ini? Apa anak Allah itu apa? Ya kalau saya sih gampang ya, anak Allah itu ya dari sebuah bahasa Indonesia misalnya anak tangga kan nggak mungkin tangga itu punya anak gitu. Ya menurut itu kalau mindset yang benar. Tapi itu kan apa ya, kalau anak tangga dikatakan anak tangga ya berarti ya menjadi bagian dari tangga itu. Ya. Gitu menurut saya. Nah kalau itu kalau tanya mindset saya loh, pemikiran saya. Kalau orang umum biasanya apa dipikirnya? Ya masa Allah kok punya anak? Nah gitu itu yang kesalahan. Dilahirkan artinya kan, berarti kan nggak layak manusia menjadi status Tuhan gitu loh. Iya, karena begini kadang-kadang kan dipikir sebuah statement itu kan kayak kata anak Allah dipahami bukan secara Yahudi, dipahami bukan secara Alkitab atau teologi Kristen. Kadang-kadang dipahami dengan sesukanya, makanya dipikir, wah anak Allah ini berarti Allah punya anak beranak begitu ya. Menikah punya anak gitu kan. Padahal kan seperti yang dibilang tadi sama Pak Gideon itu. Bahwa analoginya anak tangga lah. Anak panah lah. Terus apa lagi ya? Anak buah. Anak buah apa ya kira-kira? Seseorang yang dia pimpin kan, anak buah kan, asisten dia gitu. Itu namanya kan kata majemuk kalau dalam bahasa Indonesia, benar gak sih? Dua gabungan dua kata.
tapi punya arti atau makna yang baru. Jadi anak Allah itu bukan berarti dia itu beranak, tapi anak Allah itu sebenarnya menunjukkan tentang bahwa dia itu adalah Allah gitu loh. Tapi kenyataannya juga diperanakan loh lewat Maria kan, lahir kan habis itu. Iya, tapi tidak melalui hubungan suami istri kan. Sebagaimana manusia biasa. Iya, gitu. tapi karya Roh Kudus makanya dibuat di situ Roh Kudus yang bekerja kemudian jadi. Jadi sebenarnya anak Allah ini menunjukkan bahwa dia adalah Allah sama. Karena ini merujuk kepada pemahaman yang ada di dalam Daniel juga. Kalian ingat gak yang Sadrak, Mesak, Abednego dia dibakar dalam api kan, panas sekali. Di situ mereka tidak terbakar, tapi di dalam api itu ada yang menari-nari kan, 3 orang atau 4 orang kalau dalam teks, 4 orang kan. Siapa satunya? Siapa dong? Siapa satunya? Ya coba dijelaskan. Ya satunya itu adalah seperti anak dewa dibilang. Iya. Dalam teks itu. Nah, dewa sebenarnya kalau kita masuk ke bahasa Ibrani juga Elohim gitu loh. Nah, artinya begini, sebenarnya Yesus ini sudah menampakkan diri di zamannya Sadrak, Mesak, Abednego, sehingga mereka memahami kok seperti ada anak manusia, anak Allah yang menari-nari di dalam api itu. Nah, Yesus itu ketika mengatakan bahwa aku anak Allah, dia merujuk pada Daniel, penglihatan pada waktu Sadrak, Mesak, Abednego dalam api itu gitu loh. Dia merujuk ke situ. Dia menyatakan bahwa aku ini sebenarnya Allah yang dulu muncul pada waktu Sadrak, Mesak, Abednego kebakar itu. Jadi mindsetnya orang Yahudi itu tahu kalau orang ngomong anak Allah, ya berarti dia itu adalah Allah gitu. Cuman kita orang Indonesia aja yang berpikir kalau anak Allah itu berarti Allah yang diperanakkan gitu loh. Salah paham sebenarnya. Gitu Pak. Jadi berarti Yesus tuh mulai menampakkan diri udah di PL gitu. Oh iya, dari PL. Bahkan dari dunia sebelum jadikan kan sudah ada dia kan. Sebenarnya Trinitas itu udah ada sejak dunia belum jadikan. Dan dia menampakkan beberapa kali, nggak cuman pada waktu Sadrak, Mesak, Abednego. Ingat nggak ketika Yakub sebelum namanya berubah jadi Israel, dia berkelahi, berantem, bergulat dengan manusia. Dan manusia itu siapa? Ya itu juga penampakan dari Yesus, teofaninya Yesus gitu loh. Sehingga kan dia mengatakan bahwa aku berhadapan muka dengan Allah begitu. Gitu. Dia Yesus sudah sering menampakkan dirinya, memunculkan dirinya. Hanya saja secara permanen menjadi manusia ketika mengambil kandungan dari Maria itu gitu. Dia tuh bahkan kan Abraham, Yesus mengatakan aku ada jauh sebelum Abraham ada. Aku ada jauh sebelum Daud ada. Yesus mengatakan seperti itu. Jadi banyak sebenarnya ayat-ayat yang menunjukkan bahwa aku ini Tuhan. Berarti ini kayak proses inkarnasi betul ya berarti ya? Inkarnasinya. Nah ini gimana ini inkarnasi? Dalam kekristenan percaya nggak itu inkarnasi? Inkarnasi harus percaya. Reinkarnasi yang nggak percaya. Oh. Reinkarnasi bedanya? Kan dia mati, kemudian dia lahir kembali. Itu yang reinkarnasi. Ya. Kalau inkarnasi berarti Allah kan sudah ada eksistensinya, sudah kekal. Kemudian dia mengambil rupa manusia masuk ke dalam daging, itu inkarnasi. Bahasa sederhananya menjelma. Menjadi manusia. Betul. Yang tadi yang Yohanes 1 ayat 14 itu. Tuhan menjadi firman telah menjadi manusia. Ya, gitu. Ya. Panjang ya Pak ya? Iya. Luar biasa. Semoga nggak bingung ya. Saya berusaha mencecar Louis ini. Oke, bukti yang berikutnya. Bisa dijelaskan nggak bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Ya, sebenarnya menyembah juga ada ya. Kalau kita ingat-ingat Yesus waktu bayi juga kan. Waktu bayi, orang Majus datang, kemudian dia menyembah Yesus, memberikan persembahan. Jadi berkali-kali itu momen itu terjadi gitu loh. Jadi menyembah, dan kemudian juga Yesus mengatakan bahwa ya dirinya Tuhan juga. Dan yang selanjutnya adalah dia memiliki kuasa yang hanya dimiliki oleh Tuhan. Mungkin kita buka aja ya. Kalau kita lihat di dalam Markus 2 ayat 5. Ya, Markus 2 ayat 5. Nah ini kisahnya adalah orang lumpuh yang disembuhkan. Ya, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Iya.
Nah, kemudian di ayat 6 coba. Iya. Markus 2 yang ayat yang ke-6 dikatakan di sini tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Lanjut 7. Mereka berpikir dalam hatinya, ayat yang ke-7 dari Markus 2, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Iya, jadi orang Yahudi langsung berpikir, loh kok dia ngampunin dosanya orang manusia, padahal yang bisa mengampuni hanya Allah. Makanya dikatakan Yesus menghujat Allah ini. Dia menyamakan dirinya dengan Allah nih. Gitu. Jadi ahli Taurat ini keberatan loh. Kamu manusia kok mengampuni dosa? Iya. Yang bisa mengampuni dosa itu kan hanya Allah. Iya, gitu. berarti kamu menyamakan diri dengan Allah. Makanya dikatakan kamu menghujat Allah. Itu loh. Nah, makanya kita memahami Alkitab tuh nggak boleh mindset Indonesia gitu loh. Indonesia. Sedangkan teks ini kan mindsetnya orang Yahudi. Jadi banyak gitu. Kalau gitu saya kejar. Kenapa Yesus mengambil rupa orang Yahudi? Oke. Kok nggak orang Indonesia? Seru nih, seru. Ya, pemilihan Allah pertama kali. Jadi kan gini kan. Alkitab itu kan dalam perjanjian lama, itu kan temanya tentang sejarah keselamatan sebenarnya. Iya. Janji Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Janji Tuhan apa, Pak? Kalau gereja-gereja bilang janji Tuhan adalah kamu setia, kamu diberkati, bener nggak? Makanya pendeta banyak arlojinya mahal-mahal tuh miliaran. Wih, ya begitu. Saya enggak loh, saya enggak. Bener Pak, saya enggak. Aku nggak ada. Ampun. Di rumah banyak. Simpan dulu. Enggak. Jadi artinya enggak. berkat Tuhan kan kita selama ini berpikir berkat itu. Tapi padahal janji Tuhan sejak dalam Kejadian pasal 3 yang manusia jatuh dalam dosa, janjinya adalah keturunanmu akan meremukkan keturunan manusia. Saya jelaskan lebih detailnya. Kan ada keturunan Hawa dan ular. Jadi keturunan Hawa akan meremukkan kepala si ular. Itu janji. Kalau dalam teologi dibilang proto evangelion, Injil pertama kali. Jadi janjinya itu keturunan di Adam dan Hawa. Nah, begitu mereka beranak cucu banyak, pada zaman Nuh dihabisin semua orang kan. Habis manusia. Sisa ketiga anaknya. Beranak cucu lagi, jadilah bangsa yang besar kan. Dan kemudian setelah itu Allah memanggil satu orang yang diberi janji bahwa keturunanmu akan menjadi berkat bagi bangsa lain. Siapa kira-kira? Dalam Kejadian 12, Abraham kan. Abraham punya anak namanya Ishak. Ismail kan udah ditolak. Wah, bukan Ismail itu. Tapi ada ya kalau golongan tertentu yang menganggap bahwa Ismail yang anaknya Abraham kan, padahal udah ditolak kan. Mungkin sejak dari itu tengkar ya kita ya. Bisa jadi. Yang satu. Akhirnya Ishak punya anak Yakub punya anak 12 Israel. 12 Israel punya anak, salah satu anaknya yaitu Yehuda beranak cucu, kemudian dia punya keturunan yang namanya Daud beranak cucu, kemudian lahirlah Yesus Kristus. Nah, itulah kenapa kok harus mengambil rupa orang Yahudi. Kok kenapa bukan orang Indonesia? Karena Tuhan sudah pilih pertama Abraham gitu. Bukan Mbah Suwarto yang dipilih gitu loh. Abraham kan keturunannya jadi Yahudi, bukan jadi orang Jawa kan gitu, Pak. Ya, kalau dikejar lagi lah terus justru itu kenapa kok habis harus pilih Abraham gitu. Nah, itulah enggak yang lain. Itu bela kekuasaan Tuhan ya berarti ya. Tuhan yang milih gitu loh. Makanya keselamatan itu hanya oleh karena anugerah, karena Tuhan yang kerjain semua. Tuhan yang punya planning. Ya, begitu, Pak. Ya. Ada lagi bukti ayatnya supaya saya makin mantep gitu, yang nonton juga makin mantep atau makin pengen mendebat dia. Ya, ayo mari. Silakan di channelnya dia ya, Luis Prasetyo. Jangan di sini, jangan. Ya, sebenarnya kalau kita lihat tuh banyak sekali ya. Coba saya mau ajak kita untuk lihat dulu di Yohanes 8 ayat 58. Ini ayat terakhir atau enggak ini? Biasanya kalau khotbah itu ayat terakhir gitu saya jadi antusias. Iya, ayat terakhir ya. Jangan, 8 ayat 58 itu. Berapa tadi? Yohanes 8 ayat 58. Yohanes 8 ayat 58. Mungkin kalau Anda sedang nonton ini juga bisa buka supaya kita bisa belajar sama-sama gitu ya. Yohanes 8 ayat 58. Ya. Aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Nah, gimana nih? Terus lanjut? Iya, apa di situ berarti maknanya? Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Yesus sendiri yang bilang kan.
Ya maksudnya kenapa kok manusia tiba-tiba ngomong, sedangkan selisih umurnya Yesus sama Abraham berapa tahun, 1000 tahun gitu. Iya kan, zamannya Abraham, zamannya Yesus kan beda ribuan tahun, sampai 2000-3000 tahun gitu. Jadi itu menandaskan apa? Yesus kekal kan. Dia ingin mengatakan ya aku ini Tuhan, karena aku kan sudah ada sebelum siapapun ada. Sebelum Abraham ada pun aku ada. Oh, jadi jarak waktunya itu sudah sedemikian panjang, yang namanya kekekalan itu, jadi artinya aku bukan manusia biasa loh ini gitu. Iya, makanya Yesus berkali-kali bilang dia itu bukan manusia biasa. Aku itu ada duluan sebelum Abraham ada. Aku bisa mengampuni manusia berdosa. Gitu. Dan bukti selanjutnya ya jelas kebangkitan Yesus, no debat itu. Ya. Yesus bangkit itu membuktikan dia Allah loh. Ya, jangan dibahas dulu ini karena nanti next episode. Oh iya begitu ya. Biar penasaran semua. Nah, ini berlanjut-lanjut nanti kan banyak yang mempertanyakan gitu. Iya kan, betulkah Yesus itu mati gitu loh. Jangan-jangan nggak mati. Betul nggak setelah mati dia tuh bangkit? Jangan-jangan nggak bangkit gitu kan. Iya. Jangan-jangan tuh cuman ocehan orang Kristen aja gitu, supaya menganggap bahwa Yesus itu Tuhan gitu loh, yang bisa mati dan bangkit gitu. Nanti kita akan bahas ya. Oke. Terima kasih Luis untuk penjelasannya ini. Terima kasih sudah menyimak podcast Gideon Yusdianto. Subscribe di channel Batra Yuda FM.